Oke, selanjutnya itu ada skill yang ke-18, anticipate the topics. It is very helpful to your overall comprehension if you know what topic to expect in the long conversation. You should therefore try to anticipate the topic you will be hearing. For example, are the conversation about some aspect of school life or some type of social issue or a trip someone is planning? A helpful strategy is therefore to look briefly at the answer in the textbook before you actually hear the conversation on the recording, and try to determine the topics of the conversation that you will hear. Jadi di skill yang ke-18 ini adalah mengantisipasi topik. Strategi ini mengajarkan untuk membantu kita mempersiapkan percakapan panjang dalam tes TOEFL, di mana kita bisa memprediksi topik percakapan sebelum mendengarkan percakapan itu sendiri berdasarkan pilihan jawaban yang ada. Nah, adapun yang bisa dilakukan untuk memprediksi topik ini, yang pertama itu adalah dengan memperhatikan pilihan jawaban, terus selanjutnya itu mencari pola atau tema umum dan yang ketiga itu adalah menentukan topik yang bisa ditebak. Di sini di exercise yang ke-18 ada 5 pertanyaan, 5 pilihan jawaban yang berasal dari satu percakapan panjang atau long conversation. Langsung saja, mari kita memprediksi topik yang ada di 5 pertanyaan ini dengan menebak berdasarkan pilihan jawabannya. Yang pertama itu nomor 1, A. Find work on campus. B. Work in the employment office. C. Help students find jobs. D. Ask the woman questions. Di sini di nomor 1 ini kita bisa menemukan kata work on campus, work, student, dan woman question di sini. Banyaknya kata work, terus ada campus dan students, kita bisa menyimpulkan bahwa di pertanyaan pertama ini topiknya adalah mengenai seorang pelajar yang mencari pekerjaan di kampus. Terus yang kedua, A. In the library, B. In a classroom, C. In a campus office, D. In an apartment. Nah, yang di nomor 2 ini, dari pilihan jawaban A sampai D ini berisi mengenai tempat. Jadi bisa diprediksi bahwa di nomor 2 ini kemungkinan besar topiknya adalah mengenai tempat di mana si student ini akan bekerja. Dan yang ketiga, A. No more than 10, B. At least 20, C. Not more than 20, D. Up to 10. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini itu berisi jumlah dan bisa diprediksi bahwa nomor 3 ini mungkin berisi petunjuk mengenai waktu, berapa jam pelajar itu akan bekerja. Dan yang nomor 4, A. Every morning, B. Afternoon and weekends, C. When he is in class, D. Weekdays. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk sebelumnya, kalau seorang siswa ini sedang mencari pekerjaan di kampus. Nah, di nomor 4 ini pilihan jawabannya itu merujuk pada waktu seperti every morning, afternoon and weekends, dan lain sebagainya, yang mana bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar ini berisi topik mengenai kapan waktu yang tepat untuk si student itu mulai bekerja.
Dan yang terakhir nomor 5, A. Fill out a form. B. Give her some additional information. C. Tell her some news. D. Phone her. Nah, ini tuh berisi penuh dengan kata kerja di nomor 5 ini yang mungkin bisa diprediksi bahwa pada nomor 5 topiknya itu berupa sesuatu yang akan dilakukan student ini untuk mencari pekerjaan di kampus.